Halo Sobat Setia PTS, selamat datang lagi ke dalam acara Bincang-Bincang Santai Ruang Intai, Ruang Indonesia Taiwan PTS. Bersama saya Santina dan hari ini narasumbernya agak spesial ya. Mungkin ada sebagian teman yang sudah mengenal Sima. Ya, soalnya dia sangat pintar dan aktif dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pekerja migran. Nah, selain itu dia juga adalah seorang pekerja budaya dan kontributor pada banyak media di Taiwan termasuk Tinjauan Independen, Migrant Park, dan lain-lain. Nah, Sima, mau gimana? Apakah kamu mau memperkenalkan diri lagi? Iya dong. Oke, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Sima, atau ya bahasa Mandarinnya ya Ting Kuan U. Ya, jadi saya sebagai seorang aktivis seni dan budaya dan terutama di bidang pekerja migran. Dan ya sejauh ini saya cukup beruntung sih punya banyak pengalaman ya kolaborasi dengan seniman-seniman dari Indonesia dan juga ada banyak seniman yang berstatus pekerja migran yang ada di Taiwan. Iya, ini teman-teman mungkin agak kurang tahu ya. Tahu nggak Sima sebenarnya bukan orang Indonesia loh. Kelihatan kan? Waktu pertama kali saya kenalan sama Sima, saya langsung berbicara bahasa Indonesia dan dia bilang, "不好意思, 我不是印尼人," katanya begitu. Waduh, baru tahu lupanya dia orang Taiwan. Tapi heran kan, sekarang bahasa Indonesianya Sima begitu lancar. Dan waktu itu saya pernah mendengar Sima, bahwa Sima pernah ke Indonesia selama 3 bulan. Berkelana ya, bukan Indonesia aja, sama Timur-Timur ya. Daerah Ya, itu Timor Leste ya. Yang daerah yang mungkin sebagian besar orang Indonesia aja juga nggak sampai kan? Ya, mumpung masih muda sih. Ya. Kalau sekarang sih sudah ya agak punya waktu yang banyak sih. Ya, tapi ya waktu kurang lebih 10 tahun yang lalu. Iya, 10 tahun yang lalu. Saya pernah dapat dukungan dari salah satu yayasan seni namanya Cloudgate. Ya, saya didanai untuk berkelana di Asia Tenggara. Ya, jadi waktu itu saya stay di Indonesia selama 3 bulan. 3 bulan. Ya, dan sebenarnya sebelum itu saya belum bisa berbahasa Indonesia. Cuma beberapa kata saja sih. Berani sekali ya. Ya, saya harus survive di situ. Terus kenapa memilih Indonesia? Oke, pertama sebenarnya waktu saya masih kuliah di Taiwan, di Taipei, saya pernah jadi volunteer atau sukarelawan di koran Four Way Voice. Ya, jadi waktu itu kami sering dapat tugas pagi-pagi koran di taman, ya berbincang-bincang sama teman-teman PRT di taman. Ya, jadi ya semenjak itu ya saya ya punya semakin banyak kesempatan untuk bicara dengan orang Indonesia yang ada di Taiwan. Jadi ya semakin mendalam, semakin tertarik sih. Ya. Oh, lantas waktu sampai di sana adaptasi nggak ya? Terus ngapain aja di sana? Ya, sebenarnya namanya kan belajar ya. Iya. Ya, tapi justru bukan belajar bahasa, tapi belajar ya budaya atau ya cari teman baru lah. Ya, dan belajar misalnya sejarah Indonesia. Ya, dan ya saya belajar banyak sekali dari jalanan sih. Dari jalan belajar budaya apa yang istimewa yang Anda terima dari sana? Ya, sebenarnya Taiwan sama Indonesia ya cukup jauh ya. Iya, sangat jauh. Dan Indonesia adalah negara yang sangat luas dan budayanya juga beragam. Ya, apa yang orang Taiwan tahu tentang Indonesia mungkin cuman bagian dari kulitnya aja. Iya. Jadi waktu itu sih saya ya berusaha belajar sebanyak mungkin. Dan ketika saya pulang sampai di Taiwan, ya kayaknya semua sudah berubah ya. Maksudnya cara pola pikir saya sudah berubah. Dan
ya apa yang saya belajar di Indonesia, misalnya cara bergaul sama orang Indonesia, ya bisa langsung dipraktekkan di sini. Oh, jadi selama bertualang selama 3 bulan ya, belajar bagaimana cara bergaul, terus pola pikiran juga berbeda kan? Ya. Itu memang adalah sebuah maksudnya masukan ya kalau kita berkelana ke luar negeri atau keluar dari wilayah yang kita biasa itu namanya susucuan gitu ya. Maksudnya tempat Comfort nyaman zone. ya. Ya, comfort zone kita. Oke, lantas setelah itu saya tahu Anda terjun ke dalam dunia sastra dan dunia sastra dan budaya ya. Ya. Terus bagaimana itu kronologinya? Jadi sebenarnya waktu kuliah sih ya saya belajar komunikasi, jurusan komunikasi. Jadi semenjak zaman kuliah sih sudah sering ya ikut acara-acara seni, budaya dan segala macam. Ya jadi saya pengen ya menggabungkan semua. Ya misalnya saya pengen fokus pada isu pekerja migran, ya tapi bagaimana kita bisa menciptakan atau meluaskan ruangnya untuk masyarakat umum gitu. Maksudnya memperluas ruang gerak daripada pekerja migran di masyarakat Taiwan gitu. Ya mungkin ya sebagai orang Taiwan, ya misalnya keluarga saya atau teman-teman saya, ya mereka tahu tentang Indonesia mungkin cuman ya Bali, Iya. ya banyak yang berlibur ke Bali, Iya. ya atau ya pekerja migran, karena di mana-mana ada. Ya. Ya, tapi selain itu, ya saya ya mencoba berpikir apa yang kita bisa belajar dari teman-teman pekerja migran Indonesia di sini. Ya, dan sebenarnya di Taiwan sejak tahun 2001, pemerintah Taipei sudah mengatakan lomba sastra. Lomba sastra, ya. Ya, dan juga ada lomba sastra yang diadakan dari LSM di Taiwan. Ya, banyak sekali LSM ya, maksudnya NGO. Di sini istilahnya dalam orang Taiwan itu NGO ya. Terus mengadakan banyak sekali lomba sastra untuk pekerja migran, dengan bahasa Asia Tenggara, termasuk Indonesia ya. Iya, jadi ya saya pernah ya 5-4 tahun lah kerja di bidang ini. Dan ya waktu ya saya berkelana ya bertualang di Indonesia, ya ketemu ya ada perkenalan beberapa sastrawan Indonesia. Ya, dan sebenarnya mereka juga tertarik dengan karya-karya sastra punya teman-teman Indonesia yang ada di Taiwan. Ya, jadi ya memang ini kerjaan saya, tapi juga saya pengen ya menjadi jembatan lah. Menjadi jembatan antara kedua pihak. Ya. Saya tahu bahwa di Taiwan itu ada FLP ya, volume lingkar pena. Ya, waktu itu waktu lagi aktif-aktifnya, saya tahu ketuanya Justo Lasso. Nggak tahu ya Justo Lasso, apakah Anda melihat kami? Kenal kan sama Justo Lasso? Kenal dong. Iya, kita sahabat baik ya. Sekarang dia lagi di Indonesia, udah pulang, ya udah berhasil, udah berkeluarga, udah. Tapi dengan adanya gitu, maksudnya dia itu banyak menginspirasi banyak orang untuk menulis, berkarya, dan untuk mengikuti lomba. Tapi sepertinya dengan semakin banyaknya orang berkarya, tentu saja ya banyak juga pekerja migran yang mendirikan perpustakaan di daerahnya sendiri. Nah, sedangkan di Taiwan itu ada kemajuan, ada peningkatan, mulai ada itu namanya perpustakaan lantai di TMS. Apakah Anda sepertinya juga paling awal ya yang ke sana menjadi salah seorang pelopor atau gimana? Terus itu kisahnya bagaimana? Kenapa ada sampai perpustakaan lantai di TMS? Sampai sekarang masih ada loh. Setiap hari Minggu di TMS itu di sebelahnya AMO itu ada masih perpustakaan lantainya. Tapi selain di sana saya tahu di Kaohsiung sekarang juga ada. Di Cilong sekarang nggak tahu ada atau enggak, tapi yang saya tahu di Taichung juga ada ya. Pernah ada. Pernah ada ya. Ya, soalnya ya memang waktu itu saya punya inisiatif
buka taman baca di aula itu sebenarnya dapat inspirasi dari teman-teman saya di Indonesia. Oh, Ya, jadi misalnya di Indonesia hampir setiap kota ada alun-alun ya. iya. Ya, atau kalau ada event atau kegiatan seni atau budaya, biasanya ada yang bawa buku ke situ buat ya dibaca gratis gitu. Oh, Ya, jadi ya waktu itu saya ya pengen coba sih. Tapi justru pertama kali itu bukan di aula, tapi di halaman TMS. oh di Waktu halamannya. itu ada pengajian, terus aku buka ya taman baca lah di pinggir jalan Pinggir gitu. jalan. Iya, iya, iya. Ada orang nggak yang membaca? Sedikit sih. Sedikit ya. Tapi lama-kelamaan, Ya, kalau yang ada yang minat, ya mereka datang sendiri gitu. Ya, sebenarnya apa namanya, kita buka taman baca, ya berarti itu kayak space alternatif ya. Ya, jadi bagi teman-teman pekerja migran Indonesia yang mungkin hanya bisa libur sebulan sekali atau ya seminggu sekali, bahkan ada yang 3 bulan sekali baru dapat liburan gitu. Ya, jadi itu jadi tempat kumpul. jadi tempat kumpul dari taman baca. Ya, saling berbagi cerita-cerita dan pengalaman segala macam itu. Berarti Anda adalah pelopornya ya. Wah, kalau begitu bagaimana pengamatanmu ya tentang penulisan sastra yang di Taiwan itu dari offline menjadi online? Soalnya sebelumnya kan banyakan itu masih ada Intai, masih ada Indosuara, dan ada Tim Media. Sekarang Tim Media ada atau enggak, saya agak kurang tahu ya. Tapi banyak sekali pekerja migran Indonesia yang menuliskan cerita ataupun membagikan kisah mereka di atas sana. Tapi sekarang nggak tahu bagaimana perkembangannya. Ya, sebenarnya ini zamannya juga sudah beda ya. Ya, udah beda. Ya, jadi dalam penelitian saya, ketika kemunculan HP canggih, Iya, HP HP cerdas, cerdas. ya apa namanya, majalah-majalah atau koran yang berbahasa Indonesia yang pernah ada di Taiwan sudah nggak ada lagi. Gitu. Ya, sudah lenyap. Mereka kadang mungkin beralih menjadi online. Ya. Setahu saya koran 4 arah sepertinya masih ada ya. Saya Tapi kurang secara tahu. online. Sekarang adanya lagi Migrant Park dan lain-lainnya. Terus Ya. bagaimana perkembangannya selain mereka begitu? Apakah isinya juga berbeda atau menjadi sedikit sekali wadah bagi mereka untuk berkarya atau malahan menjadi lebih banyak lagi? Ya, sebenarnya ini isu yang cukup serius ya. Saya mungkin belum bisa jawab ya. Oke, oke. Ya, tapi menurut saya apa namanya teknologi semakin berkembang dan bagi teman-teman pekerja migran Indonesia di Taiwan, ya pada semua punya smartphone kan, ya pada semua main sosmed, ya jadi ya semua orang bisa bikin konten, ya konten dalam arti bukan hanya sekedar literasi ya, tapi ada juga video atau ya bahkan Vlog, di ya. Taiwan juga ada banyak YouTuber yang terkenal banget ya. Iya, iya. Itu Ya, jadi menurut saya sih nggak masalah. nggak masalah. Ya, yang senang menulis mereka tetap berkarya. Ya. Yang senang sama literatur, mereka berkarya terus ya mereka juga masih bisa mengikuti perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh LSM ya atau Ya, NGO yang dan di sini. sebenarnya ya, kalau saya melihat teman-teman yang suka berkarya itu, ya mereka kadang juga kirim tulisannya ke media Indonesia gitu. Langsung Ya, ke nggak Indonesia. hanya di Taiwan. Oh ya, Ya. sekarang soalnya sudah dengan adanya telepon cerdas sudah nggak ada batas negara. Ya. Oke, bagus sekali ya. Oke, kita kembali beralih pada pengalaman Sima ya. Dia selain pernah ke Timor Leste dan Indonesia, daerah-daerah yang terpencil yang maksudnya berkelana gitu. Saya tahu Anda pernah ke Pulau Bangka. Iya. Ya, kenapa bisa sampai ke sana? Saya tahu Anda mengenal banyak sastrawan saat berkelana 3 bulan itu. Dan bagaimana dengan kejadian dengan Pulau Bangka ini? Oke, jadi dalam 3 bulan itu saya dikenalin seorang sastrawan dari Pulau Bangka, namanya Sun Lee Alexander Thomas.
Ya, kebetulan dia orang Hakka. Oh, Ada orang Ke. orang Ke ya. Ya, jadi waktu ya pertama kami ketemu, dia senang sekali bisa ketemu orang yang bisa bahasa Mandarin. Padahal waktu itu dia juga nggak bisa bahasa Mandarin gitu. Ya, jadi pada tahun 2016 saya mengajukan ya proposal ke salah satu lembaga Hakka di Taipei. Ya, saya dapat dukungan untuk meriset ke Pulau Bangka dan saya sama Sun Li ya rencana menerbitkan antologinya dalam bahasa Mandarin di Taiwan. Oh, jadi Ya. terakhir hasilnya karya yang keluar itu namanya Namanya Yoling Chuan atau ya kapal hantu. Kapal Hantu. Ya. Kenapa bisa memakai judul Kapal Hantu? Ya sebenarnya itu cuma satu kata atau satu kalimat dari tulisannya. Jadi dalam buku Kapal Hantu itu ada cerpen, ada puisi, ya dan itu menceritakan kehidupan orang Bangka, ya baik orang Hakka maupun orang Melayu atau pribumi di sana. Ya cara apa namanya? Itu mengenai tentang tentang sejarah dan ya sejarah penjajahan, ya cara Berinteraksi. iya gitu. Jadi itu termasuk riset lah ya, semua riset tentang bagaimana interaksi daripada penduduk-penduduk di sana. Terus menghasilkan sebuah buku namanya Kapal Hantu yang bisa dilihat, masih bisa dilihat di mana ya tulisannya? Ya mungkin masih ada stok Masih ada stok ya? di Oke. toko buku online. Di buku online ya? Ya. Oke, kalau begitu saya mau tahu bagaimana pengalaman tersebut membentuk jalur karir Anda yang sekarang dan ya bagaimana pengalaman tersebut membentuk jalur Anda, karir Anda yang sekarang. Apa yang sedang Anda lakukan saat ini? Oke, sebenarnya kembali lagi ke bikin buku ya, atau ya bikin penerbitan ya buku atau majalah atau zine. Ya sebenarnya Taiwan kan sejak tahun 2016 ada kebijakan Menuju Southbound selatan, Policy. iya. Ya menurut aku ya bagus, itu kesempatan penting bagi orang Taiwan bisa mengenali negara Asia Tenggara. Ya cuman kita gak punya bahan baca ya. Iya, bahan baca sangat penting sekali. Ya, misalnya di Taiwan setiap tahun ada ratusan atau ribuan buku-buku dari luar diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Yap. Tapi buku-buku dari Asia Tenggara itu sedikit banget. Iya, soalnya kan yang ngerti bahasanya juga nggak banyak. Terus mungkin kurang tertarik ya, mungkin dianggap bukan negara tujuan atau gimana. Tapi sekarang kan sudah berbeda kan, dunia sudah Ya lebih semakin mementingkan. banyak sih, semakin Ya, banyak. sekarang sudah banyak ya. Jadi saya cuma pengen ada sedikit kontribusi lah Kontribusi ya. dalam dunia sastra. Ya, terus setelah itu sebenarnya sejak tahun 2019 saya mulai mengeksplorasi dunia di luar literasi. Dunia apa ya? Seni pertunjukan, seni visual, ya tapi tetap di kalangan pekerja migran Indonesia. Ya, jadi selama 3 tahun kebelakangan ini ya saya fokus pada musik sih. Musik. Ya, saya sama beberapa teman kami mencoba menarsipkan karya-karya ciptaan teman-teman pekerja migran Indonesia sendiri. Ya, dan selama ini saya sudah kumpulkan lebih dari 150 lagu. Wow. Ya, kami menerjemahkan lirik-liriknya ke dalam bahasa Mandarin, terus bikin arsip, dan ya saya datangi semua acara sebisa mungkin ya. Untuk ya, mempromosikan. menulis tentang skenanya, tentang kancah musik punya
pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan. Ya, dan mereka sebenarnya aktif banget, aktif sekali gitu. Iya, yang tentang musik ini nanti mungkin akan kita perkenalkan lagi pada episode berikutnya. Soalnya 150 lagu yang diarsipkan menjadi bahasa Mandarin itu tidak mudah loh. Soalnya kan lagu itu kan semua termasuk seni ya. Kadang-kadang mau diartikan ke dalam bahasa Mandarin itu bahasanya menjadi, mau dijelaskan itu bahasanya menjadi membludak gitu loh. Jadi nanti kita lihat bagaimana mereka melakukan hari ini. Dan untuk hari ini kita ucapkan terima kasih kepada tamu kita hari ini, Sima Wu Tinghuan. Ya, atas kesediaannya berbagi tentang pengalaman dan perkembangan sastra pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan. Oke, terima kasih semuanya dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada sobat setia PTS yang telah setia menemani kita hingga akhir acara. Oke, sampai jumpa lagi kita di episode berikutnya. Sampai jumpa.